Kembali lagi kita ke Reels, tempat kita membahas hal-hal yang aneh. Ya, ada nasihat bagus nih dari Syekh. Membedakan antara orang yang punya pengetahuan dengan orang yang berilmu. Ya, kenapa ini penting untuk kita pahami? Ya, soalnya jangan sampai kita salah mengambil rujukan, ya, atau kita salah mengandalkan orang yang kita ambil pendapatnya, gitu ya. Ya, kita dengar dulu pendapat Syekh di sini. يا جماعة في فرق بين العلم والمعلومات. كل واحد عنده شوية معلومات اللي هي كثرة الرواية يتصدر ويصبح عالما من غير خشية. ما ينفعش، ده مش عالم. ازاي بقى؟ ما هو عارف اهو 100 معلومة. ايوه هو عارف 100 معلومة، بس المعلومات حاجة والعلم حاجة تانية. العلم ده نسق، العلم ده تربية، العلم ده عايز تقوى، العلم ده تلقي، العلم ده بركة، ده فيه سلسلة بيننا وبين النبي، شايل ماشية فيها البركة كده. فإذا ما اتصلتش بالسلسلة دي هتفقد البركة. Oke, ya, udah dijelasin kan tadi. Jadi banyak sekali kasus di mana orang menjawab persoalan-persoalan, ya, yang kepentingannya untuk orang banyak, untuk maslahat orang banyak. Jawabnya nih asal jawab, ya kan, nyampein fatwa siapa, asal fatwa, gitu. Atau kadang juga ada orang yang suka pergi ke kajian bolak-balik, tapi ketika datang satu persoalan dia nggak bisa mencahin itu, dia nggak bisa menjawab persoalan itu. Nah, di sini penting kenapa kita ngebedain antara pengetahuan sama ilmu. Ya, jadi yang pertama gitu ya, pengetahuan itu pada dasarnya adalah akumulasi daripada pengalaman manusia, ya, yang terhimpun di dalam memori dia. Pada dasarnya memori terhimpun di dalam memori dia. Jadi sifat memori kita itu kalau kita nerima satu informasi baru, informasi lama tuh leak, bocor ya, keluar. Ya, jadi yang namanya pengetahuan itu sebenarnya nggak akan kuat. Ya, pengetahuan itu tidak akan sekuat itu, informasi itu nggak akan sekuat itu, karena ada waktunya dia akan hilang dari diri kita, lepas dari diri kita, terganti sama informasi yang baru. Bedanya sama ilmu itu lebih sistematis, lebih terstruktur. Jadi pengetahuan daripada pengalaman manusia itu lebih terstruktur, sehingga dia bisa menyelesaikan suatu persoalan. Ya, contoh, misalnya kita tanya sama nelayan, Pak, kenapa kalau pergi ngelaut malam-malam? Ya, nelayan itu misal jawab, wah nggak tahu. Dari dulu nenek moyang saya emang kalau pergi ngelaut itu pasti malam hari. Itu dia cuma informasi atau pengalaman, akumulasi pengalaman hidup dia aja. Tapi kalau nelayan yang punya ilmu ditanya kenapa melaut malam-malam, dia jawab karena pada malam hari angin itu bertiup dari darat ke laut. Jadi dia tahu sifat angin. Contoh lain misalnya orang dikasih tahu begini, kalau mau ngelunakin daging, ya pakai daun pepaya. Ya, jadi dia taunya, oh daun pepaya ini buat ngelunakin daging. Misalnya gitu ya. Nah, jadi selama ini dia nggak pernah tahu fungsi daun pepaya apa, cuma untuk ngelunakin daging doang. Beda kalau dia tahu pepaya itu seperti apa. Ternyata daun pepaya itu ada kandungan antioksidan, anti-inflamasi, anti kanker, antibakteri, ya kan, antioksidan misalnya. Ya, kalau dia tahu ya, bahwa fungsi sesuatu itu ya berasal daripada sifat sesuatu, ya pasti dia akan menggunakan daun pepaya untuk hal yang lain. Ya karena dia nggak ngerti itu, dia taunya cuma buat di dapur, dia nggak tahu kalau itu berfungsi untuk farmakologi misalnya gitu kan. Ya, padahal daun pepaya punya fungsi yang lain. Nah, inilah bedanya tahu dengan ilmu. Bedanya tahu dengan ilmu. Nah, jadi
Gimana orang bisa mendapatkan ilmu itu? Ya, gimana orang bisa mendapatkan ilmu itu? Contoh, orang tahu suatu hadis, ini hadis ini begini, katanya Rasul itu sunnahnya begini, ya berarti begini, padahal nggak begitu. Padahal hadis itu punya makna yang lain, punya makna yang banyak. Itu artinya apa? Fungsi daripada sesuatu itu berasal daripada sifatnya, daripada tabiatnya, daripada wataknya. Jadi fungsi sesuatu itu tidak selalu berdasar karena kebiasaan. Jadi kalau kita cuma ngelihatnya, oh hadis ini kebiasaannya dipakainya untuk ini. Ngerti nih, maksudnya. Nah itu masalah di umat Islam sekarang. Ya, jadi kenapa Islam itu suka menggunakan kias, perumpamaan? Sampai di Quran dikatakan sesungguhnya Allah itu mengajar dengan perumpamaan-perumpamaan supaya sesuatu yang nggak masuk akal itu jadi masuk akal. Contoh lain, misalnya kita pergi ke mall, ya, kita pergi ke mall, sampai di mall kita lihat ada stand perfume. Pak, parfum wangi nih, ya kan, wangi. Kita datang, coba dong Pak, tester, set, wangi. Jalan kita, ya kan, ketemu nih sama teman kita atau kita pergi sama siapa, nih wangi nih. Iya tadi dari stand parfum itu. Tapi bisa nggak kita pindahin wangi dari badan kita ini ke orang lain? Nggak bisa, karena kita nggak punya parfumnya. Dari mana tuh wanginya? Dari sana. Ini sama kayak orang yang ngambil ilmu dari YouTube, dari TikTok, tapi nggak pernah berguru, nggak punya sanad keilmuan. Ya, beda sama orang yang datang ke majelis bertemu guru. Maharnya apa? Kalau kita beli parfum, maharnya uang. Kalau kita ke guru, maharnya apa? Taat sama guru, adab sama guru, melayani guru, melakukan amalan-amalan yang diperintahkan guru, ya, membentuk kepribadian kita sesuai dengan yang diarahkan sama guru. Itu maharnya. Baru kita diijazahkan lah parfum tadi, ilmu itu. Kalau kita punya ilmunya, kira-kira kita bisa nggak ngewangiin siapa aja? Bisa. Sama kayak kalau kita punya ilmunya daun pepaya tadi, bisa nggak dipakai buat yang lain? Bisa. Tapi kalau kita cuma tahu, oh kata konten TikTok yang ini, yang FYP waktu itu, hadisnya ini. Jadi fungsi itu menurut kebiasaan. Bukan fungsi menurut kepada sifat. Harusnya fungsi itu menurut kepada sifat. Kalau kita tahu hadis itu, ini begini, esensinya ini, maknanya sebetulnya bisa begini, artinya bisa ke sini, fungsinya bisa ke situ. Qurannya ayatnya begini, sifat Allah tuh seperti ini, sifat Rasul seperti ini. Artinya hadis ini mungkin gak cuma kesini aja, tapi bisa juga kesini. Itulah bedanya ilmu dengan orang yang sangat tahu. Nah, jadi dari sini mudah-mudahan bisa ambil pengertian, ya, pemahaman dari kita untuk bisa membedakan betapa signifikannya antara pengetahuan dengan ilmu. Itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.